Shalom. Sekali lagi shalom. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita datang di hadapan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih untuk kita bersaat teduh sejenak. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita 1 minggu lamanya, dan pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mazmur 89 ayat 1 sampai 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Mari kita mengawali ibadah kita dengan pujian, Ku berikan hatiku. Inilah rindu kami Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memberikan hati kami, jiwa kami, semuanya hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, ya kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di mana 1 minggu lamanya Tuhan, Tuhan menolong kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan memberkati kami, dan memberikan kesehatan yang luar biasa yang kami terima. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami datang di hadirat-Mu untuk memuji dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga kami akhiri nanti, kiranya kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Biarkan ibadah kami berkenan untuk memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita terus menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian NP nomor 14, Puji Tuhan Isi Surga. Puji Tuhan isi surga, puji Allah Tuhanmu, bulan bintang dan sang surya nyatakan pujaanmu. Puji Tuhan yang bersabda, bumi turut perintahnya, hukumnya di alam raya yang berlaku selamanya. Bait kedua. Puji Tuhan yang setiawan pada tiap janjinya, umatnya telah di
kuasa. Puji Tuhan yang selamat dan masyhurkan kuasa-Nya. Langit bumi seluruh jagat muliakanlah nama. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pohon selamat dan masyhurkan kuasa-Nya. Langit bumi seluruh jagat muliakanlah namanya. Amin. Saat ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 4 ayat 8 sampai 11. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ini sebelum kita akan bersyafaat, menaikkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong kita, memelihara kita sampai akhir hidup kita. Biar lagu ini yang mengantarkan kita untuk masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Katakan, ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita bersahabat bersama-sama. Kami merendahkan hati di hadapan Engkau, Allah Bapa yang kami puja, kami sembah. Kuasa-Mu, otoritas-Mu, itulah dasar kami berharap, dasar kami percaya Engkau sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bila dengan iman yang ada Tuhan, kami terus menyerahkan setiap pergumulan kami, kesulitan kami, dan setiap tantangan hari ini maupun esok
yang akan kami hadapi. Karena itu kami mohon belas kasihan Engkau, kekuatan, hikmat Engkau limpahkan bagi kami. Sehingga kami mengerti rancangan Engkau yang utuh di tengah-tengah hidup kami. Bapa yang maha hidup, Bapa sumber berkat dan pertolongan kami. Mohon ampun Tuhan, mungkin dalam satu pekan ini banyak hal yang mengecewakan Engkau, banyak pelanggaran, banyak dosa. Ampuni Tuhan, sehingga iblis tidak membelenggu hidup kami. Sehingga hari lepas hari kami menikmati damai sejahtera, sukacita, kemenangan karena kasih kemurahan Engkau. Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami, anak-anak kami, orang tua kami, dimanapun berada. Mungkin saat ini mereka sedang pemulihan kesehatannya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Seperti kesehatan keluarga Bapak Andre. Sehingga kasih kekuatan Tuhan memulihkan kesehatan keluarga di sini. Sehingga esok hari boleh melakukan aktivitas dan beribadah kembali bersama kami. Mungkin ada di antara kami Tuhan, di ruangan ini yang sakit secara fisik, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan menyembuhkan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami, baik yang ada dalam keluarga kami, mereka yang bekerja di luar kota, mereka melakukan aktivitasnya, maupun pekerjaannya, berkatilah Tuhan, dimanapun anak-anak cucu kami dan orang tua kami berada. Kasih Kristus melampaui kekuatan dan rancangan kami. Karena itu kami serahkan keluarga besar kami di dalam Yesus Kristus, dalam pengasuhan dan berkat-berkat Engkau. Bapa, Engkau juga berkati setiap aktivitas di gerejamu, terlebih persiapan Natal, di dalam sukacita mensyukuri karya Tuhan yang sudah datang ke dunia, menebus, menyelamatkan kami. Kami bisa mempersiapkan yang terbaik, hati kami, jiwa kami. Dan PKMP boleh mempersiapkan segala acara Natal di bulan Desember mendatang. Bapa yang makasih, kami menyerahkan gabungan gereja baptis, kami menyerahkan yayasan baptis dengan segala organ-organ yang lainnya. Berkati Tuhan, semakin bersinergi umat baptis, lembaga-lembaga baptis di dalam membangun misi, memberitakan kasih Tuhan di negeri yang kami cinta ini. Berkati STT, berkati semua mahasiswa, siap diutus Tuhan sesuai rancangan dan kehendak Engkau, baik di negeri kami ini, baik di luar negeri, sehingga nama Yesus diagungkan melalui umat baptis di negara kami ini. Pada akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami, kota kami, di mana kami berada sampai saat ini. Berkatilah Tuhan, terlebih situasi menjelang Pilpres tahun 2024. Berkati TNI, Polri, tokoh-tokoh masyarakat agama, biar membangun secara kondusif, damai di negeri kami ini. Kami meyakini dengan doa setiap umat-Mu akan terjadi kedamaian, kekuatan, karena Tuhan sedang bekerja di negeri yang kami kasih ini. Kepadamu Yesus Kristus, kemuliaan, hormat, dan syukur kami persembahkan doa ini. Amin. Jemaat Tuhan masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, api kemuliaan-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja
Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah, dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah, dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kami minta keluarga Bapak Timbul Sidaputra untuk menolong mengedahkan kantor persembahan. Untuk doa persembahan Bapak Effendi untuk bantu. Dalam doa. Tuhan Allah kami yang kami sembah, yang bertahta dalam kerajaan surga. Kembali lagi Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, sehingga kami lagi Tuhan dapat berkumpul ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan dan perpuluhan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati perpuluhan ini Tuhan, agar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan dan perpuluhan. Biar kiranya Tuhan mereka menjadi anak-anak-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih keluarga Bapak Timbul Sidaputar sudah menolong kita mengerahkan kantor persembahan. Saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita diberkati lewat persembahan pujian mewakili gabungan PBI dan WBI kepada rekan-rekan teman-teman semua yang sudah berlatih, kami persilakan. Sini Pak Martin. Cowok di sini, sebelah sini. Laki-laki sini. Saat kau minta Tuhan dengan, saat
Ya, terima kasih persembahan pujian yang sungguh indah. Ya. Saat apapun yang sedang kita perjuangkan, kita pergumulkan, Tuhan tahu. Amin Bapak Ibu. Itulah Tuhan kita maha tahu. Berkatnya, kuasanya, pergumulan kita, kesedihan kita, tangisan air mata kita, Tuhan tahu. Bahkan saat ibadah ini apa yang kita pikirkan, Tuhan juga tahu. Ya. Biasanya kalau ibadah gangguannya apa? Anak-anak muda itu main HP. Ya, orang tuanya bisa cek ya. Ya. Main HP apa? Fokus kepada ibadah atau HP-nya. Ya, di sini. Ya. Sehingga kita bisa mempersembahkan yang terbaik ya, dalam ibadah dari awal sampai akhir. Ya, firman Tuhan hari ini menang dalam pencobaan 4:3. Ya. Kita sudah melihat bagian pertama. Ya. Saat Yesus lapar setelah dibaptis, puasa 40 hari 40 malam, iblis mencari titik lemah Yesus. Ubahlah batu ini menjadi roti. Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Bagian kedua, Yesus dibawa ke bumbungan tertinggi bait Allah. Silakan jatuhkan. Malaikat-malaikat Allah akan nantang engkau. Yesus berkata, jangan mencobai Allahmu. Dan hari ini, pencobaan yang ketiga, kita akan melihat apa yang dihadapi Yesus. Dan seperti apa strategi iblis? Mari kita berdoa lebih dulu. Kami siap belajar firman-Mu. Ya Bapa yang kami puja, kami sembah, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, membuka hati pikiran kami, menguduskan setiap tubuh kami, sehingga ibadah ini kami memberikan yang terbaik untuk Engkau. Godaan-godaan, baik smartphone yang di tangan kami, baik pikiran kami, biarlah Tuhan boleh kami tanggalkan, kami boleh fokus akan penyembahan kami, akan belajar firman-Mu, sehingga ibadah kami dan kami pulang tidak sia-sia. Di dalam Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Jika kita perhatikan ayat 8 sampai 10, ya, dikatakan di situ, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Ya, bisa gunung Tabor di situ. Ya, dan memperlihatkan kepadanya semua kemegahan atau kerajaan dunia dengan segala kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Lalu iblis pergi meninggalkan mereka dan mencari tempat yang pas untuk terus menjatuhkan, menggagalkan rencana Allah. Saudara, seperti apa kekuasaan iblis di dunia ini? Padahal sudah takluk oleh kuasa Yesus Kristus, keok, KO, dengan legalitas Yesus saat disalib 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini, iblis itu masih mempunyai kuasa. Tapi kekuasaannya enggak mutlak, saudara. Dia di bawah kendali, otoritas, kekuasaan Kristus Yesus yang pemegang kuasa surga dan dunia. Mari kita lihat. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini atau setan atau iblis akan dilemparkan keluar.
Nah, Yesus mengatakan, dunia ini mempunyai kuasa. Ada sang penguasa, yaitu roh jahat, kuasa-kuasanya, siap menjatuhkan kita. Ditegaskan juga di dalam Yohanes 14:30, tidak banyak lagi aku berkata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini akan datang. Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Artinya apa? Iblis nggak punya kekuasaan mutlak. Dia di bawah kuasa, kendali sang raja di atas raja kita, Yesus Kristus. Itulah kekuatan dan apa yang dilakukan Yesus patut kita contoh. Rasul Paulus juga menegaskan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu sadar atau enggak sadar atau pernah ikut ya, di tiap kota itu ada doa keliling. Ya. Kekuatan gereja Tuhan, umat Tuhan, karena musuh kita roh-roh di udara. Kalau di Semarang itu jadi aja jaringan doa, pakai helikopter di situ ya, seminggu sekali. Di Bandung juga ada, seminggu sekali. Ada juga jaringan doa nasional. Sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan tetap survive, tetap berjalan. Injil tetap diberitakan. Karena apa? Kuasa iblis luar biasa. Menghambat pekerjaan Tuhan, menjatuhkan orang jauh dari Tuhan Yesus. Mari kita lihat pencobaan ketiga ini. Pencobaan ketiga, iblis menggoda, memberikan kenikmatan dunia. Yang kedua, iblis memberikan jalan pintas. Endingnya apa? Iblis ingin disembah, dipuja. Ya. Karena itu kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Jika kita perhatikan, iblis menawarkan kenikmatan dunia, saudara. Aku akan memberikan engkau segala kemegahan dunia. Semuanya. Syaratnya, sembahlah aku. Pak, apakah bisa iblis memberikan pesugihan? Memberikan harta? Bisa, saudara. Mungkin teman, Bapak, Ibu, Saudara. Atau terlibat langsung sebelum percaya Kristus. Bagaimana jahatnya kuasa-kuasa di dunia ini. Memberikan hal-hal jalan pintas sehingga orang itu tunduk dan iblis ingin disembah. Mari kita melihat beberapa kesaksian ya. Lanjut, Mas. Di sini ya. Ada 3 hal yang mampu membuat seorang laki-laki tidak berdaya. Tersungkur dalam kehinaan. Harta, tahta, wanita. Ya. Apalagi kalau seorang pria sudah mempunyai otoritas, sudah mempunyai semuanya itu, tahta, ya, untuk menjatuhkan wanita mudah dengan segala caranya. Karena itu, pria mau melakukan segala apapun bisa kehinaan, sampai hal yang hina untuk memperoleh itu. Harta, tahta, wanita. Ya. Kalau sudah kekuasaan, ya, main wanita. Kalau sudah punya uang, main wanita. Ya. Beberapa bulan ini kan viral di situ. Ya, Mr. F di situ. Ya. Pak Ferdi Sambo, bukan rahasia umum di situ. Punya tahta,
simpenannya juga ada. Punya harta, bisa untuk mencari kekuasaan. Dunia politik luar biasa. Wanita di sebelah kanannya digendong, ininya uang, tahtanya luar biasa. Inilah kalau manusia sudah terjebak tadi saudara, sembahlah aku akan memberikan kenikmatan dunia. Mahkota tanpa salib, itulah rancangan iblis ingin menggagalkan rancangan khusus Allah. Mahkota tanpa salib, memberikan kemegahan, kenikmatan dunia. Itu yang dicari dunia saudara. Bekerja mati-matian semuanya mencari di situ. Kekuasaan, harta, dan terlebih kalau itu sudah digenggam, akhirnya wanita. Mari kita lihat contoh di sini. Ya. Ini kesaksian Lek Jan. Saya baru buka YouTube beberapa hari yang lalu gitu ya. Ini kisah nyata Lek Jan ini. Gunung Kawi yang di Malang sana bukan rahasia umum. Lek Jan di sini terlilit hutang. Dia tidak ingin istri anaknya yang dikasih menjadi korban. Rumahnya sudah digadekan dan sebagainya. Bagaimana dia? Lalu dia ke Gunung Kawi mencari pesugihan. Itu kesaksian dia langsung. Bapak bisa melihat di YouTube lebih jelas gitu ya. Cukup panjang ya kalau ditayangkan di situ. Karena dia ingin melunasi utang-utangnya di bank sampai ratusan juta, dia melakukan syarat apapun. Harus dikorbankan dirinya atau keluarganya. Tapi Lek Jan ini karena mengasihi istrinya dan anak-anaknya, dia siap dikorbankan supaya lunas hutang-hutangnya. Karena itu dia melakukan persembahan, melakukan ritual yang luar biasa. Betul saudara, seminggu sekali wanita yang dinikahi dalam dunia roh itu membawa uang dan itu nyata. Sampai Lek Jan utangnya lunas di bank. Tapi apakah bahagia Lek Jan? Tidak. Justru hidupnya saudara, karena jauh dari Tuhan dan dekat dengan kuasa-kuasa kegelapan, tidak ada shalom, tidak ada damai. Inilah yang diberikan iblis. Memberikan solusi tapi harus ada syarat. Dan kalau nggak bisa, ya udah, nggak bisa membayar hutangnya Lek Jan di sini. Juga di-insert di situ ya, sering di situ. Mencari pesugihan, bisa dagangannya laris, bisa keluar dari jebakan hutang di bank. Apalagi saat ini ya, kita masih bersyukur saudara, ya, masih bekerja agak normal. Di luar sana sudah mengalami krisis luar biasa. Presiden sudah mengingatkan, tahun 2023 dunia akan gelap. Ini suku bunga luar biasa tingginya. Ya. Kalau kita enggak dekat dengan Tuhan, kita bisa terseret seperti ini. Ini pengalaman Lek Jan. Nanti pulang lihat di YouTube. Luar biasa. Kalau orang sudah dekat dengan kuasa-kuasa kegelapan, lupa Tuhannya seperti itu. Ngeri korbannya. Lanjut lagi. Nah di sini. Judi online. Ya. Siapa yang pernah ikut judi online? Semoga di sini enggak ada. Ya. Apalagi situasi seperti ini banyak di PHK. Ya. Orang mencari yang ditawarkan iblis tadi, kaya tapi dengan jalan pintas. Saya baru baca di grup malam kemarin ya. Tahun kemarin di mana ya? Probolinggo.
Jawa Timur. Pernikahan, perceraian, istri 2.300 istri nuntut suaminya ceraikan. Ya. Istrinya minta cerai. Satu, masalah ekonomi. Dua, fenomena yang baru katanya. Suaminya suka judi online. Ya. Sayang istri, sayang anak, tapi suaminya gemar main judi online. Ini fenomena baru. Di mana itu? Jawa Timur sana. 2.300 istri menuntut diceraikan oleh suaminya. Nah saudara, ini kan marak di sini. Judi online di sini. Ya. Hati-hati para istri. Ya. Judi online luar biasa. Ini kuasa-kuasa jahat memberikan kekayaan dengan cara jalan pintas. Itulah yang ditawarkan iblis. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan dan mendewakan cara kaya dengan jalan pintas, bohong itu. Ya. Endingnya apa? Keluarganya hancur. Ya. Mbok kerja yang betul. Ya. Sedikit pun kerja, pasti Tuhan akan lipatkan. Dengan niat yang betul kita kerja, Tuhan akan lipatkan. Amin Bapak Ibu. Tapi banyak kaum laki, khususnya kepala keluarga, melakukan di sini judi online. Kalau tidak ya tadi, di dunia yang sudah postmodern di sini, berhubungan dengan dunia lain, dunia kegelap. Bayangkan iklannya, bonus member 100%, siapa nggak tergiur? Ya. Bonus deposit harian 20%. Siapa yang enggak tergiur? Ada lagi cuma modal 10.000 dapat 100.000. Siapa yang enggak ingin? Tapi ujungnya apa saudara? Ya. Itu akan menjerat kita dan membuat orang itu malas untuk bekerja, untuk berusaha. Ingat strategi iblis. Ya, apalagi di dunia yang sedang mengalami krisis global di sini. Ya, kalau kita tidak bijak, ingat. Ini judi ya, apalagi pinjaman online. Tinggal bawa KTP, nggak usah syarat macam-macam. Dapat cuma sekian. Ingat, nggak bisa mengembalikan. Wah, tercekik apalagi kalau itu enggak legal. Oh, bisa diancam oleh debt collectornya. Ya. Karena itu iblis luar biasa. Ya, untuk mencekik, untuk membinasakan umat manusia, juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Lanjut, cara iblis bagaimana? Jalan pintas itu, seperti ini. Ya. Waspada investasi bodong. Ya. Banyak saudara. Ya. Ini tawarannya menggiurkan. Cuma 1 juta. Besok bulan depan, wah uangnya bisa modal dapat bonus 500.000. Siapa yang enggak suka? Masukkan lagi 2 juta, dapat 1 juta. Siapa yang enggak suka? Karena sudah senang terpikat, sudah ditawarkan lagi. Akhirnya apa? Mencekik. Kalau ingin lagi karena kebutuhan meningkat, masukkan lagi, tercekik. Enggak sekali, 2 kali, mengapa? Jatuh di lubang yang sama. Ini kan dablek namanya orang. Ya. Mengedepankan jalan pintas. Ini cara iblis tadi. Memberikan kenikmatan dunia, memberikan jalan pintas. Kita disuruh malas, gak usah bekerja, gak usah berusaha.
Di sini saudara, iblis menawarkan kenikmatan dan memberi jalan pintas. Banyak orang tergiur. Akhirnya apa? Banyak berurusan dengan polisi. Kalau sudah berurusan dengan polisi, hati-hati. Kata orang bijak, kalau kamu berurusan dengan polisi, ya, kamu menyerahkan awam, menyerahkan ayam, nanti kamu rugi. Menyerahkan kambing. Urusannya malah lebar. Di sini saudara, waspada strategi iblis untuk menghancurkan umat manusia, juga terkhusus anak-anak Tuhan. Lanjut, kita melihat satu contoh. Ini sangat setia Demas di sini. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Paulus memuji kesetiaan Demas. Jika kita perhatikan di sini, di 2 Timotius, karena Demas telah mencintai dunia ini, bayangkan. Dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Tapi Demas meninggalkan aku. Demas telah mencintai dunia ini. Kenikmatan dunia. Akhirnya dikatakan di situ, Demas meninggalkan pelayanannya. Ya. Di Filemon di sini dikatakan, salam kepadamu dari Demas, temanku sepenjara, Krekes, Aristos, Demas, dan Lukas. Jika kita melihat Demas di sini saudara, saat itu dia giat melayani Tuhan. Tapi karena hidupnya sudah fokus kenikmatan dunia. Dan pelayanan itu membosankan. Dia meninggalkan pelayanannya, meninggalkan Paulus dan timnya. Dia telah mencintai dunia. Ini strategi iblis. Menawarkan kenikmatan, kemudahan sehingga kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Mari kita lihat secara kronologis keberadaan Demas di sini. Lanjut. Perhatikan. Demas awal percaya itu tahun 57 saat di Kaisaria. Dia menyertai menjadi tim pelayan Paulus ya sampai ke Roma tahun 61. Kan itu di Filemon, kitab Filemon ini ditulis tahun 61 Masehi. Di situ dia dipuji Paulus. Kurang lebih 8 tahun kesetiaannya terlihat. Pertumbuhan rohaninya terlihat. Tapi lihat, saat Paulus menulis surat pengembalaan kepada Timotius, itu ditulis tahun 68 apa yang terjadi. Ya. Demas telah pergi dari pelayanannya, dari kesetiaannya. Dia telah meninggalkan aku, dia telah mencintai dunia itu. Apa yang salah dengan Demas? Kurang dukungan, kurang motivasi? Lanjut. Bayangkan di sini. Demas dikelilingi orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang loyal kepada Yesus. Baik Paulus, Timotius, Titus, Krekes, dan yang lainnya di situ. Orang-orang sukses, orang-orang yang taat. Tapi Demas apa yang terjadi? Ya. Dia telah pergi. Karena apa? Hatinya lebih condong ke perkara-perkara kenikmatan di dunia ini. Sehingga dia jauh dari Tuhan. Sehingga di situ dia enggak komitmen lagi untuk melayani Tuhan. Ini yang menjadi keprihatinan Rasul Paulus. Kan itu saudara, tidak menjamin. Orang-orang kita kelilingi orang-orang hebat, tapi kalau ia mempunyai motivasi yang tidak benar dalam mengikut Kristus. Kalau dia tidak betul-betul komitmen dengan baik, dengan betul mengikut Kristus saudara, kenikmatan dunia itu akan menjauhkan dia dari Tuhan.
sehingga meninggalkan imannya dan meninggalkan Yesus Kristus. Kan itu tidak heran. Banyak orang hari ini setia kepada Yesus. Besoknya nggak terlihat lagi di gereja. Nggak terlihat lagi kesetiaannya, pelayanannya, buah-buahnya. Karena ada niat, motivasi yang tidak beres, yang perlu dibetulkan dalam mengikut Kristus. Tadi di sekolah minggu sudah banyak diskusi ya. Kalau kita setia kepada Tuhan, bahkan setia mengembalikan perpuluhan tadi ya. Kalau niatnya ingin diberkati dan diberkati, itu salah. Itu menyetir Tuhan. Hidup kita sudah milik Tuhan. Tadi Diakon Edi wis memaparkan tadi. Hidup kita itu sudah milik Tuhan. Kalau masalah perpuluhan, itu hal yang kecil. Kalau orang sudah sadar betul hidupnya milik Tuhan. Bahkan gak usah dioyak-oyak pun. Karena dia sadar, saya mengasihi Tuhan. 1/10 nilai yang sangat paling kecil. Tapi itu masih banyak umat Tuhan saat itu tidak beres hidupnya. Karena apa? Kasihnya. Kalau hidup kita hanya dituntut hukum dan hukum, itu berat saudara. Sehingga kita main, sehingga kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi kalau paham kita itu kasih, Tuhan sudah mengasihi saya, memberkati saya dalam pekerjaan saya, kesehatan saya. Saya akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan apa? Persembahkanlah tubuhmu. Kalau tubuh itu kan sudah hati, pikiran, jiwa, raga kita. Dengan baik, dengan benar, Tuhan akan memberkati. Tapi kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara, berarti kita masih menilai salah kita mengikut Yesus itu. Iya, karena itu, lanjut yang tadi enggak apa-apa. Yesus mengalahkan si jahat itu juga dengan mengutip firman Tuhan, Bapak Ibu. Dikatakan tadi, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ya. Kutip dari Ulangan 6 ayat 13 itu. Begitu lihai saudara, iblis menawarkan semua solusi. Yang kelihatannya memberi solusi, tapi ujungnya apa? Mengikat leher kita. Menjerat hidup kita. Sehingga kita menjadi budaknya. Untuk melakukan apapun. Seperti lekjan di situ. Seperti orang yang sudah ketagihan main judi online. Itulah yang ditawarkan iblis. Tapi ada syarat, paling tidak nyawa kita atau nyawa istri atau anak-anak kita. Kalau bicara gini saya ingat ya waktu di kampung. Memang orang ingin kaya seperti itu. Dia ditambahkan kekayaannya, hartanya, terlihat itu paling mentereng rumahnya. Tapi satu anaknya yang ragil itu gila. Ya, sudah dikorbankan oleh ibu itu. Ya, dia terpandang kaya. Usahanya semua sukses, tapi dengan cara apa? Yaitu tadi. Itu bukan menjadi rahasia umum di kampung kamu. Anak ragilnya gila. Keluarganya hancur. Karena sudah menjadi apa? Komitmen. Bapak ibu itu kontrak. Siapa yang dikorbankan? Anak ragil. Kan itu saudara, permainan iblis luar biasa. Mari kita tangkis ya, dengan keberadaan hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita. Hanya Tuhan yang harus kita sembah kondisi keadaan apapun.
Kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara, tidak ubahnya kita seperti pengajaran teologi kesuksesan. Maunya yang berkat, tapi tatkala ada tantangan kesulitan, menyalahkan Tuhan. Itulah kondisi umat Allah saat itu. Mari kita belajar dari keluarga Yosua. Terakhir, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Yosua 24, 14-15. Mari kita baca sama-sama. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Tetapi jika kamu pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kondisi apapun, tantangan, kesulitan kita pegang kepada Allah kita. Yang patut, yang layak kita sembah. Kita beribadah kepadanya, kepada Allah yang hidup, sumber pertolongan kita. Kondisi apapun saudara, kita pegang janji Tuhan ini. Tuhan akan memampukan kita dan memberkati dan mencukupkan kehidupan kita. Ingat, meskipun pemerintah sudah mengingatkan masyarakat, tahun 2023 dunia akan gelap. Ingat hari ini Amerika sudah krisis. Sebagian negara Eropa sudah krisis. Karena itu Pak Jokowi diangkat pemimpin dunia. Jadi tim yang sukses menekan pandemi. Ekonomi lagi stabil. Dipilih salah satu tokoh dunia untuk menjadi tim bagaimana mengatasi krisis global di sini. Itu bukan menakut-nakuti. Tapi semakin kita bijak menggunakan hidup di sini. Ingat firman Tuhan, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, situasi politik tidak jelas, situasi krisis mempengaruhi hidup kita, pegang janji Tuhan. Sehingga kita jangan, aku takut keluar, aku takut ini, takut itu. Sehingga hidup kita terkukung. Karena kabar tiap hari di YouTube, di TV, di surat kabar seperti itu. Seakan-akan mencekam, pegang janji Tuhan, pegang Tuhan sumber pertolongan kita. Amin Bapak Ibu. Itu yang menguatkan kita. Dengan kita kuat memegang janji-janji Tuhan, otoritas Tuhan saudara. Hidup kita tetap beribadah di dalamnya. Sehingga kita tidak terkecoh, tipu daya iblis yang memberikan solusi atau jalan pintas yang akhirnya membunuh diri kita dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Silakan tim musik ke depan. Mengucapkan pujian yang terakhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepadanya. Mari kita contoh Tuhan Yesus tadi. Kita tetap fokus penyembahan kita kepada Bapa kita. Karena Bapa kita yang sanggup memampukan dunia, kesulitan, pergumulan kita. Kekuatan Tuhan akan melampaui segala hal yang kita pergumulkan hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pujikan pujian yang terakhir. Kita mengenal kasih Allah yang begitu baik. Mengenalku lebih dari
siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan, jadikan yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Tuhan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Ini Tuhan kami segenap jemaat-Mu. Mohon hikmat pertolongan, sehingga kami mensyukuri karya Engkau dalam hidup kami. Kami kuat sampai detik ini karena kemurahan-Mu. Kami ada hari ini karena berkat-Mu. Engkau tahu Tuhan, tangisan kami, pergumulan kami, kesusahan kami, kekhawatiran kami. Tapi yang kami yakini, saat kami berserah, Engkau memberkati, menguatkan kami. Biarlah berkat-Mu turun bagi kami Tuhan. Sehingga umat-Mu pulang dengan damai, sejahtera, dengan hikmat dan pertolongan Engkau. Sehingga apapun yang sedang kami alami, kami belajar mensyukurinya. Kami belajar untuk bekerja dengan benar, dengan baik. Karena itulah Tuhan salah satu mandat Engkau memanggil kami. Kami menyerahkan Tuhan segenap jemaat-Mu, pergumulan dalam bekerja. Dan saat ini yang sudah bekerja, terima kasih. Sehingga boleh mencukupi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun keberadaan jemaat-Mu, berikan hikmat, berikan semangat, sehingga hidupnya Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Anak-anak kami kudus dan layak di hadapan Engkau. Terlebih keluarga kami yang sudah Engkau tebus, Engkau sucikan ini Tuhan. Engkau pakai lebih bagi kemuliaan Engkau. Kami juga bersyukur boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Sehingga kami boleh berbagi. Sehingga kami boleh mengembalikan 1/10 milik Tuhan. Terima kasih. Karena kemurahan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Bagaimana hidup kami yang sudah menjadi milik Engkau. Dan Engkau pasti tidak pernah meninggalkan hidup maupun keluarga kami. Kepadamu Yesus Kristus, kami boleh beribadah, menyembah. Haleluya. Amin. Sebelum kita doa berkat, ada tambahan pengumuman Bapak Ibu. Mengingatkan persekutuan doa besok Rabu, firman Tuhan, Saudara Louis Linus, kami mengundang Bapak Ibu boleh bergabung
kita boleh saling mendoakan dan menguatkan dalam persekutuan doa tiap Rabu. Berikutnya, mengingatkan juga jemaat yang belum bergabung dalam komisi kedukaan, ya, silakan ya, bisa bergabung dan menghubungi pengurus sehingga semuanya boleh ikut untuk bergabung dalam komisi kedukaan. Ya. Yang ulang tahun minggu ini, ya, satu ya, Timothy Joywan Sidaputar 20 Oktober. Timothy, silakan berdiri. Ya, Tuhan berkati Timothy, sekolahnya juga pertumbuhannya. Kasih. Dan pengumuman berikutnya, lanjut. Ya. Seperti di buletin, ya, coba Bapak Ibu lihat di buletin yang C itu. Ya, Persekutuan BBI Rayon, ya, Rayon 3 BPD Jabar, tempat di GBI Cimahi atau di gereja kita ini. Besok Jumat 21 Oktober, ya, jam 6 sore. Pembicara Ibu Obe dengan tema Aku Berbeda, Aku Unik. Kaum wanita, ya, besok hari Jumat ada Persekutuan Rayon 3 BPD WBI BPD Jabar. Ya, kurang lebih ditargetkan 100 ya yang hadir. Begitu ya Bu Mariana? Ya. Untuk kaum wanita bisa hadir. Dari Rayon 3 itu kita anugerah GPP, betul ya? Maleber, Bakti, Cimenyan, pokoknya ada 8 gereja, ya, di situ. Wanita bisa hadir besok hari Jumat. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Jika enggak ada, mari kita berdiri, kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita di surga. Terimalah sembah syukur kami dalam ibadah ini Bapa, sehingga berkenan di hadapan Engkau. Dan kami mohon berkat-Mu bagi kami semua. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus turun bagi kami semuanya. Kita pujikan doa nikmat bersama-sama. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia